Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiaza Naura Aprilia dengan NIM 21041110049 ingin mempresentasikan mengenai algoritma pemrograman atau tentang loops di Python. Nah, di sini saya menampilkan gambar Python dan di sini saya menampilkan gambar loops. Next, saya akan menjelaskan Python di sini memiliki dua perintah loop, yaitu yang pertama ada while loop dan for loop. Nah, dengan while loop, kita bisa menjalankan serangkaian perintah selama kondisinya benar. Contoh, cetak selama I lebih kecil dari 6, I dinaikkan nilainya. Kalau tidak, loop akan berlangsung selamanya. Yang saya jelaskan di sini adalah pemrograman saya yang telah saya buat. Di baris pertama, I sama dengan 1, while I kurang dari 6. Titik 2, indentasi. Di sini ada indentasi, print I. Kemudian otomatis indentasinya I plus 1 sama dengan 1. Nah, di sini di print I itu sama dengan 1, kita cetak 1, kemudian 1 itu di looping lagi di while I kurang dari 6, yaitu plus 1 kan di sini 2 ya, kemudian di looping 2 apakah kurang dari 6? Ya, true. Maka print 2. Di sini di layar mencetak 2. Kemudian 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, 3 di looping. 3 apakah kurang dari 6? True, maka print 3. Di sini outputnya masukkan 3. Kemudian 3 plus 1 masukkan 4. Nah, 4 di looping, di while, 4 apakah kurang dari 6? True, maka print 4. Di sini terlihat jelas di outputnya 4. Kemudian 4 plus 1 sama dengan 1. Maaf, maksud saya 4 plus 1 kan sama dengan 5. Nah, looping 5, while I, apakah 5 kurang dari 6? True, maka print 5. Kemudian 6. 6 plus 1, maksud saya 5 plus 1, masukkan 6. Di looping di sini, 6 apakah kurang dari 6? Tidak, maka kalau tidak loop akan terhenti begitu. Next, saya akan menjelaskan pernyataan break. Nah, dengan pernyataan break, kita bisa men-stop loop bahkan walau kondisi while itu masih true. Contohnya, keluar dari loop ketika I sama dengan 4. Nah, pemrograman yang telah saya buat di sini adalah di baris pertama ada I sama dengan 1, while I kurang dari 6, print I, if I sama dengan 4, kemudian diberikan. Break ini maksudnya seperti diinterupsi begitu. I plus 1 sama dengan 1. Nah, print 1. Di sini telah ada di layar. Kemudian print 1 kan di sini di layar terlihat 1. 1 itu apakah jika I sama dengan 4, apakah 1 itu sama dengan 4? False. Maka ini tidak pernyataan ini tidak di stopkan. Maka I itu 1 plus 1 masukkan 2. Ya, benar. Maka 2 itu di looping di while 2 apakah kurang dari 6? Ya, benar. Maka print 2. Nah, jika apakah 2 itu sama dengan 4? Tidak, maka pernyataan ini tidak dieksekusi. Lalu 2 itu plus 1 sama dengan 3. Nah, kita looping lagi di sini. 3 apakah kurang dari 6? Iya, benar. Maka print 3. Jika 3 itu sama dengan 4, tidak. Maka ini tidak dieksekusi lagi. Kita ketiga, 3 itu sama dengan 3 plus 1 itu sama dengan berapa? 4 ya. Nah, 4 di looping lagi. 4 apakah kurang dari 6? True. Maka print 4. Nah, apakah 4 itu sama dengan 4? Ya, benar. Maka di sini diberikan kita bisa men-stop loop bahkan kondisi while-nya itu masih true. Maka di sini terhenti sampai dengan 4 begitu. Mulai pernyataan break. Nah, kita buka idle Python yang terlebih dahulu. Kita mulai eksekusi ya. I sama dengan 1. While I kurang dari 6. Titik 2 print I. If I sama dengan 4, titik 2 break. I plus 1. Nah, di sini ada indentasi yang otomatis sudah diberikan, dan ini lebih ke dalam indentasinya. Kenapa? Soalnya karena break ini termasuk blok kode program di sini. Oke, baik, kita run saja programnya. Sudah benar ya? Baik, kita run saja. Oke, save terlebih dahulu. Min
satu lagi. Dua sudah. Baik, sudah. Nah, di sini terlihat outputnya. Nah, baik, udah muncul ya. Nah, di sini outputnya sudah ada 1, 2, 3, dan 4. Nih, saya jelaskan terlebih dahulu di mana print I itu sama dengan 1. Jika kondisi 1 itu apa sama dengan 4, tidak, false, maka ini tidak di-stopkan. Program ini tetap dilanjutkan. Maka 1 plus 1 sama dengan 2. Baik, di looping kedua apakah kurang dari 6? Benar, true, maka print 2. Di sini dicetak 2. Kemudian, if apakah kondisinya 2 itu sama dengan 4? False ya, maka pernyataan ini tidak di-stopkan atau tidak break-kan, tetap dilanjutkan. Nah, lanjut, 2 plus 1 sama dengan 3. Kita looping lagi. 3 itu apakah kurang dari 6? Ya, true ya. Print 3, di sini terlihat print 3. Apakah jika kondisi itu 3 sama dengan 4, benar atau salah? False apa true? Tidak ya, salah. Maka pernyataan ini tidak diberikan atau tidak di-stopkan, tetap. Maka lanjut lagi, 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, kita looping di sini. 4 apa kurang dari 6? Benar. Print 4 terlihat. Nah, apakah 4 itu kondisinya sama dengan 4? Nah, true ya. Maka kondisi di sini di-stopkan sampai dengan 4. Karena di kondisi 4 sampai dengan 4 itu break. Tidak dilanjutkan programnya lagi. Mungkin next, pernyataan continue. Dengan pernyataan continue kita bisa men-stop perulangan dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Contoh, lanjutkan ke perulangan berikutnya jika I adalah 3. Nah, di sini berdasarkan program yang telah saya buat adalah I sama dengan 0, while I kurang dari 7, kemudian ada indentasi di sini, I plus 1 sama dengan 1, if I sama dengan 3, kemudian continue, dan print is. Print itu kan sama dengan 1. Untuk di sini itu di looping, 1 apakah kurang dari 7? Ya, maka 1 plus 1 sama dengan 2. Maka, jadi jika 2 itu apakah sama dengan 3? Tidak, maka kita pemrogramannya itu dilanjutkan, kemudian print 2. Di sini di layar itu outputnya 2 ya. Oke, next kita looping lagi di 3. 2 apakah kurang dari 7? Ya, benar. Maka 2 plus 1 itu sama dengan 3. Jika I sama dengan 3, I itu adalah 3. Apakah 3 itu sama dengan 3? Ya, maka apabila 3, kita bisa men-stopkan perulangan dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Jadi 3 di sini tidak tercetak di layar. Dan kemudian kita lanjutkan langsung ke print 4. Nah, apakah 4 itu kurang dari 7? Ya, benar. Maka 4 plus 1 sama dengan 5. Apa jika 4 itu sama dengan 4? Tidak. Maka ini tidak di-stop. Tidak di-stop, maka dilanjutkan lagi ke 5, yaitu print 5. Kita looping lagi, apakah 5 kurang dari 7? Iya, true. Kemudian 5 plus 1 sama dengan 6. Jika 6 sama dengan 3, kita tidak di-stopkan, kita lanjutkan lagi karena itu 5 tidak sama dengan 3 ya, false. Maka kita lanjutkan lagi pemrograman ini sampai dengan di sini saya mencoba sampai dengan 7, oke? Ya, oke, next. Di sini ada pernyataan else. Nah, dengan pernyataan else, kita bisa menjalankan sebuah blok kode ketika kondisinya itu tidak lagi benar. Nah, contoh, cetak pesan ketika kondisi false. Pemrograman yang telah saya buat di sini adalah I sama dengan 1, while I kurang dari 5. Kemudian print I, print 1 maksudnya. 1 plus 1, nah di sini sama dengan 2. Kita looping 2 di sini. Well, 2 apakah kurang dari 5? Iya, benar. Maka print 2. Kemudian 2 plus 1 berapa? 3. Nah, 3 kita looping lagi di sini. Well, 3 kurang dari 5. Benar. True. Maka kita print 3. Lanjutkan lagi. 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, 4 kita looping lagi di sini. 4 apa kurang dari 5? Iya, benar. Maka print 4. Di sini terlihat 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 5. Kita looping lagi di sini. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak. Maka kita ke blok kode selanjutnya, yaitu di else kita print. Karena 5 itu kurang dari 5 itu false, maka printnya di sini di else, yaitu I tidak lagi lebih kecil dari 5. Di sini terlihat di outputnya itu I tidak lagi lebih kecil dari 5. Oke, next.
For loops. Oke, kita masuk ke for loops. Nah, di sini saya akan membedakan antara while dan for loops. Nah, for loops digunakan untuk mengulangi sesuai dengan sebuah urutan, yaitu seperti list, tuple, dictionary, set, atau string. Dengan for loop, kita bisa menjalankan satu set pernyataan satu kali untuk setiap item di dalam sebuah list, tuple, set, atau string. Nah, contoh yang telah saya buat di sini adalah cetak setiap pendidikan di dalam list pendidikan. Pemrograman yang telah saya buat adalah source code yang telah saya buat di sini pendidikan sampai dengan SLTA, D3, dan S1. For X in pendidikan, print X. Nah, kenapa di sini saya tulis print X? Maka apabila kita print X, yang muncul di outputnya adalah SLTA, D3, dan S1. Coba bayangkan apabila kita memprint satu-satu, print LTA, print D3, print S1, itu membutuhkan waktu yang cukup lama menurut saya. Oke, kita akan lanjut lagi. Looping menggunakan string. Selain di sini ada for loops-nya itu menggunakan list, di sini ada looping menggunakan string. Bahkan string adalah objek yang bisa digunakan bahan untuk looping. Contoh, looping melalui huruf di dalam kata Jago coding. Nah, di sini telah saya tampilkan source code-nya for X in Jago coding. Print X. Nah, di sini yang dimunculkan di outputnya adalah setiap huruf di dalam Jago coding, yaitu J, A, G, O, C, O, D, I, N, G. Seperti yang terlihat jelas di sini. Oke, next, di sini saya akan menjelaskan fungsi range. Untuk meloop sebuah set kode sejumlah waktu yang ditentukan, kita bisa menggunakan fungsi range. Fungsi range masukkan suatu rentetan angka dimulai dari 0 default dan dinaikkan dengan +1 default dan berakhir sesuai jumlah loop yang ditentukan. Nah, source code program yang telah saya buat di sini adalah for X in range 6 dengan print X. Nah, di sini kita mulai dari 0 default. Nah, di sini 0 print X-nya kan di sini mulai dari 0. 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir kan dinaikkan ya. Nah, kita ulang, saya jelaskan ulang lagi. 0 default, kita mulai dinaikkan +1 menjadi 1, dinaikkan lagi +2 jadi dinaikkan lagi +1 jadi 2, dinaikkan +1 lagi jadi 3, dinaikkan lagi +1 lagi jadi 4, dan berakhir di 5. Range-nya di sini ada jumlah loop yang ditentukan kan range-nya ada 6, maka di sini ada 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Baik, udah benar. Baik, kita mulai membuat eksekusi programnya, yaitu tentang fungsi range. Di sini for X in range. Di sini kita buat 100. Nah, titik 2 print X. Kita run dan kita save terlebih dahulu. Baik, udah terlihat jelas ya. Di sini ada list sampai dengan dari 0 default sampai dengan 100. Di sini ada 0 default sampai dengan 100. Dengan jumlahnya kan ini berulang +1, menghasilkan jumlah 100 angka begitu. Kita lanjut lagi, loop bersarang. Loop bersarang adalah loop di dalam loop. Loop yang di dalam akan dijalankan satu kali setiap pengulangan loop yang di luar. Contoh, cetak sifat-sifat dari pelajar dan pekerja. Nah, source code program yang telah saya buat di sini adalah sifat sama dengan rajin, semangat, teliti, dan pekerjaan sama dengan pelajar dan pekerja. For X in pekerjaan ini looping yang di luar, dan for Y in sifat itu looping di dalam. Yang kita tampilkan di output di sini karena kita looping dulu di yang di luar, maksud saya, yaitu pelajar. Nah, pelajar, kemudian kita masuk ke looping selanjutnya yang di dalam, yaitu rajin. Di for Y in sifat rajin, kita masuk print X, Y, yaitu menjadi pelajar rajin.
Selanjutnya, kita masuk ke looping di dalam lagi, yaitu semangat di sini. Nah, di sifat semangat, maka print X-nya tetap pekerjaan menjadi pekerjaan pelajar semangat maksud saya. Kemudian looping lagi di dalam, yaitu sifat teliti. Nah, teliti di sini kita print X sama Y. X-nya kan tetap pekerjaan, X-nya kan tetap pelajar, maka menjadi pelajar teliti. Kemudian kita looping lagi yang di luar, kan di pekerjaan sudah nih. Nah, kita looping yang di luar, yaitu menjadi pekerja. Tadi pelajar sudah, maka kita lakukan pekerja. Nah, masuk ke looping yang di dalam menjadi pekerja rajin, karena print X, Y menjadi pekerja rajin maksud saya, pekerja rajin. Kemudian kita print lagi ke looping yang di dalam, di sifat, in sifat, yaitu semangat. X-nya tetap, maka print X, Y menjadi pekerja semangat. Kita looping lagi ke in sifat yang ada, looping yang ada di dalam, yaitu teliti, kita print itu X-nya tetap, yaitu pekerja. Jadi di layar itu terlihat pekerja teliti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan atau wawasan kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.